Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Alhamdulillah. Yaitu berjudul Konsep Masyarakat dalam Al-Qur'an. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Sosial Politik. Perkenalkan, saya Sismirati Mawada Utu, mahasiswa dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan NIM 22306-2003. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan, namun sebelum itu kita akan membahas dulu sekilas. Jadi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam bukan hanya sekedar petunjuk, tetapi juga panduan hidup manusia secara menyeluruh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki dua kewajiban utama. Yang pertama, hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dalam menjalani hidup, manusia membutuhkan ketenangan beribadah serta kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial, manusia juga memerlukan interaksi dengan orang lain dan hidup dalam masyarakat. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Langsung saja kita ke term-term yang menunjukkan makna masyarakat. Jadi, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa term yang dimaknai sebagai masyarakat. Menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam konteks masyarakat, Allah menggunakan term seperti kaum, syu'ub, ummah, dan kabilah. Jadi term yang pertama akan saya jelaskan itu ada kaum. Secara bahasa, akar kata dari kaum terdiri dari kaf, waw, dan mim. Kata ini memiliki dua makna dasar, yaitu berdiri tegak atau tekad, dan kelompok manusia. Di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran dijelaskan bahwa kaum seakar dengan kata kama yakumu kiaman, yang berarti berdiri. Kata tersebut juga bermakna memelihara sesuatu agar tetap ada. Semisal kalimat qiyam as-salah. Secara istilah, kaum adalah sekelompok manusia yang terhimpun atas suatu hubungan atau ikatan yang dipegang atau ditegakkan di tempat kaum tersebut berada. Jadi, jika dilihat dari pengertian yang telah dipaparkan, maka dapat dipahami bahwa term kaum ini berkontasi sebagai sekelompok manusia yang mengurusi suatu urusan tertentu, atau bisa juga dipahami sekelompok manusia yang bangkit untuk berpegang membela sesuatu. Kemudian ada kata term yang kedua, yaitu ummah. Term ummah dalam Al-Quran disebut sebanyak 64 kali di 24 surah. Kata ini disebutkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tunggal sebanyak 51 dan dalam bentuk jamak sebanyak 31 kali. Melihat banyaknya penyebutan kata tersebut dalam Al-Quran, ummah memiliki sejumlah makna seperti agama atau kelompok agama, pemimpin atau sinonim dari imam, waktu atau jangka waktu, bangsa, dan masyarakat atau kelompok masyarakat. Kemudian ketiga ada kata term syu'ub. Secara bahasa, kata syu'ub adalah bentuk jamak dari kata sya'ab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu shin, ain, dan ba, yang arti dasarnya bermakna memisah-misahkan, mengumpulkan, dan juga memperbaiki. Kata ini juga bermakna suku besar yang bernasab kepada nenek moyang tertentu, misalnya suku Rabi'ah
dan mudhar. Bentuk kata ini mempunyai makna yang berlawanan, yaitu al-iftiraq wa al-ijtima. Kata ini menunjukkan pada pemisahan dan pemilahan antara anggota kelompok dan bukan kelompok. Kemudian kata selanjutnya ada kabilah. Jadi secara bahasa, kata ini terdiri dari 3 huruf, yaitu qaf, ba, dan lam, yang memiliki definisi yang al-mawajihat, al-sya'i li al-asya'i, yaitu sesuatu yang berhadapan dengan sesuatu yang lain. Kata ini juga didefinisikan dengan banu abin wahid, yaitu sekelompok manusia yang asalnya dari satu keturunan yang sama. Jadi, dari keempat istilah yang telah dijelaskan menggambarkan berbagai tingkat hubungan sosial dalam masyarakat. Kaum menunjukkan kelompok dengan tujuan bersama, ummah menjangkau masyarakat yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan, syu'ub menggambarkan keragaman kelompok berdasarkan keturunan, dan kabilah merujuk pada kelompok yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat. Jadi semua ini memberikan gambaran bahwa masyarakat dalam Al-Quran dibangun atas dasar kebersamaan, tujuan yang sama, dan saling mendukung antar kelompok dan latar belakang yang latar belakang yang berbeda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat yang terdapat dalam surah yang dimana membahas tentang masyarakat. Ada beberapa surah. Yang pertama itu ada surah Al-Imran ayat 110, ada surah Al-Maidah ayat 56, ada Quran surah Al-A'raf ayat 27, ada surah Ar-Ra'd ayat 11, ada surah Sad ayat 59, dan ada surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang masyarakat, saya memilih surah Al-Hujurat ayat 13 karena merupakan salah satu yang paling dekat dengan pembahasan, yaitu tentang masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Jadi asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 13 itu, jadi ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang berhari-hari bekerja sebagai pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadaha agar menikahkan salah seorang putrinya dengan Abu Hind, namun mereka enggan untuk menikahkannya karena menurut mereka tidak wajar menikahkan putri mereka dengan Abu Hind yang hanya merupakan mantan budak mereka. Karena sikap keliru mereka inilah Al-Quran mengecam sikap mereka dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ketakwaan dan bukan karena keturunan atau garis kebangsawan.
Tafsir surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam tafsir Al-Munir memandang ayat di surat Al-Hujurat ini, ayat ini ditunjukkan kepada manusia secara umum bahwa Allah menciptakan manusia dari asal-usul satu, jiwa yang satu, maka tidak ada tempat bagi manusia membangga-banggakan nasab karena semua adalah sama dan tidak sepantasnya kalian menghina dan mencela. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal, bukan saling acuh dan berselisih. Maka dari itu, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya adalah salah satu jalan untuk saling memahami antara individu maupun masyarakat, guna terhindar dari perselisihan yang terjadi. Karena sebab kesalahpahaman atau yang lebih kompleks dari itu ialah sebab ras, suku, warna kulit, ataupun menyangkut akidah. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 ini menjadi dasar utama dalam membangun konsep masyarakat Qur'ani, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai persamaan, penghargaan terhadap perbedaan, serta menjadikan takwa sebagai ukuran utama kemuliaan manusia, bukan garis keturunan ataupun status sosial semata. Perintah untuk saling mengenal adalah pintu masuk menuju kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Ayat ini juga menolak segala bentuk kesombongan, apapun itu, diskriminasi dan fanatisme buta atas dasar suku, ras, ataupun golongan. Dengan demikian, masyarakat Qur'ani adalah masyarakat yang dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghargai, dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan penuh toleransi. Inilah fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, maaf jika masih banyak kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.